Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, pulang ke rumah dengan rindu yang membuncah, tapi yang menyambut bukan senyum istri, melainkan secari kertas di meja, dan sebuah surat nikah tersembunyi di laci, bertanggal 3 minggu lalu, dengan nama pria lain. Detak jantung pecah, pikiran kacau, dan dunia runtuh seketika. Apa yang sebenarnya disembunyikan Sinta dari suaminya? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Langkah kaki Andra terasa berat ketika memasuki rumahnya malam itu. Hujan rintik membasahi jas hujan yang ia lepas dengan tergesa. Perjalanan dinas selama 3 hari membuatnya rindu pada senyum Sinta, istrinya. Ia membayangkan Sinta akan menyambutnya dengan secangkir teh hangat seperti biasa. Tapi yang menyambut justru sunyi. Lampu ruang tamu menyala redup. Aroma rumah terasa berbeda. Di meja makan, sebuah piring berisi sisa roti dan secari kertas terlipat rapi menarik perhatiannya. Dengan tangan basah, Andra meraih kertas itu. "Tea, aku pulang kampung. Ibu sakit. Jangan khawatir. Aku akan kabari kalau sudah sampai." Tulisan tangan Sinta begitu rapi. Tapi entah kenapa Andra merasakan sesuatu yang aneh. Ia mencoba menghubungi nomor Sinta, namun terdengar nada mati. Mungkin sinyal di kampung buruk, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Andra melepas jaket dan berjalan menuju kamar. Hujan di luar semakin deras, memantul di jendela seperti ribuan ketukan resah. Ia membuka lemari untuk mengambil pakaian ganti. Namun saat menarik selimut di rak atas, sebuah amplop coklat tebal terjatuh dan menimpa kakinya. Andra berjongkok, memungut amplop itu. Tidak ada nama pengirim, hanya terasa berat di tangan. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, selembar kertas tebal berwarna putih gading dengan cap resmi terpampang jelas. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Itu adalah surat nikah. Nama mempelai wanita, Sinta Dewi. Nama mempelai pria, Fadli Pratama. Tanggal pernikahan, 3 minggu lalu. Andra merasakan darahnya berdesir cepat. Surat itu sah, lengkap dengan tanda tangan penghulu dan stempel resmi. Tangannya bergetar ketika menyentuh nama istrinya yang tertulis di sana. "Tidak mungkin," bisiknya lirih. Ia duduk di tepi ranjang, menatap surat itu lama sekali. Kenangan bersama Sinta melintas satu persatu. Senyum manisnya saat pertama kali mereka bertemu, malam pernikahan mereka, janji setia yang pernah diucapkan. Semua terasa seperti kebohongan besar. Pikiran Andra berputar. Kalau Sinta menikah 3 minggu lalu, itu berarti saat ia masih menjadi istrinya secara sah. Apa ini berarti Sinta berselingkuh? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan selama ini? Hujan di luar makin menggila, seperti mencerminkan badai di dalam hatinya. Andra berjalan mondar-mandir di kamar, menatap ponselnya yang masih menunjukkan panggilan tak tersambung ke nomor Sinta. Ia mencoba menghubungi mertua di kampung. Suara ibu mertuanya terdengar santai di ujung telepon. "Ah, Sinta? Dia tidak pulang, Nak. Dan ibu baik-baik saja. Sehat. Memangnya kenapa?" Andra terdiam, seakan lidahnya terkunci. Ia hanya menjawab singkat sebelum memutus panggilan. Dadanya sesak. Itu berarti surat ini bukan kesalahan. Matanya kembali tertuju pada amplop di lantai. Di pojok kanan bawah surat nikah itu, ia melihat alamat rumah Fadli. Sebuah alamat yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tanpa sadar, Andra mengepalkan tangan. Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tak akan lagi sama. Andra merapikan surat nikah itu, memasukkannya kembali ke amplop, lalu menaruhnya di saku jaket. Hujan belum reda, tapi ia tidak tahan duduk diam. Ia menyalakan laptop, membuka berkas foto pernikahan dan perjalanan mereka, mencari celah yang mungkin dulu ia abaikan. Wajah Sinta yang selalu hangat tiba-tiba terasa jauh dan tak bisa disentuh. Ia menelusuri nama Fadli Pratama di kolom pencarian. Muncul beberapa akun yang mirip, sebagian tanpa foto, sebagian berlogo perusahaan kecil.
Andra memilih satu akun yang menampilkan foto seorang pria dengan kemeja polos berdiri di depan bengkel mobil. Keterangan singkatnya menyebut alamat jalan yang sama dengan yang tertera di pojok surat nikah. Jantung Andra berdegup lebih cepat. Ia menggulir pelan. Timeline pria itu sepi. Tapi ada satu unggahan yang menohok. Foto cangkir kopi di atas meja kayu, dengan bayangan tangan seorang perempuan memegang gagangnya. Di sudut meja, Andra mengenali motif batik biru yang sering dipakai Sinta sebagai taplak kecil di dapur. Bukan motif yang populer, melainkan kain yang mereka beli di pasar kecil saat liburan. Dada Andra menghangat dan sekaligus membeku. Ada komentar singkat di bawah foto, dari akun baru tanpa gambar, berisi dua kata sederhana yang menusuk, "Sudah pulang." Andra menutup laptop sejenak, menatap gelap di luar jendela. Hujan berkilau seperti jarum yang menusuk satu persatu. Ia bangkit, mengambil kunci motor. Di teras, udara malam membawa dingin yang tajam, namun lebih tajam lagi rasa perih yang merayap di tenggorokannya. Ia melajukan motor menuju warung depan komplek. Di sana, Bu Sari, pemilik warung, sedang menutup rolling door. Andra menyapa. Suaranya berusaha ringan. "Bu, beberapa hari ini Sinta belanja ke sini tidak, ya?" Bu Sari menatapnya, ragu, lalu mengangguk pelan. "Kemarin lusa sempat, Mas. Beli kopi dan roti." Dia terlihat tergesa. "Ada pria menunggu di motor di seberang. Saya kira Mas Andra." Andra menelan ludah. "Pria seperti apa, Bu?" Badannya sedang, kulitnya agak sawo matang, pakai jaket hitam. "Sepertinya bukan orang sini." Andra mengucap terima kasih dan kembali ke motor. Di saku, ponsel bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk, hanya berisi satu baris. "Jangan cari aku malam ini." Ia menggigit bibir. Itu gaya menulis Sinta, singkat, tanpa titik di belakang, seolah semua hal dibiarkan menggantung. Andra menahan diri untuk tidak membalas. Ia menelpon sahabatnya, Bima, yang dulu pernah bekerja di perusahaan keamanan. "Gue butuh bantuan. Ada daftar alamat. Bisa cek apakah ada kamera di sekitar situ." Sekitar 15 menit kemudian, Bima mengirim lokasi minimarket yang menghadap ke jalan tempat alamat itu berada. "Kamera mengarah ke trotoar," katanya, "dan biasanya menyimpan rekaman 3 hari. Andra mengucap terima kasih lalu segera melaju. Minimarket itu hampir tutup saat Andra tiba. Ia menyapa kasir, seorang pemuda bermata lelah. Andra menyebutkan keperluannya, menahan getar suaranya, menawarkan kompensasi. Butuh waktu, butuh penjelasan, butuh simpati yang tak mudah. Akhirnya, pemuda itu mengizinkan Andra melihat rekaman siang hari. Layar kecil menunjukkan orang berlalu lalang. Andra mempercepat, memperlambat, menahan napas di setiap bayangan perempuan berjilbab yang lewat. Lalu berhenti. Sinta, dengan tas selempang coklat, melintas membawa kantong plastik. Ia berjalan cepat, menoleh sekali ke arah seberang jalan. Di seberang, seorang pria dengan jaket hitam duduk di atas motor. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi caranya menatap, caranya menggeser tubuh agar Sinta bisa duduk, terasa akrab seperti ritual lama. Sinta membonceng tanpa ragu. Motor itu melaju meninggalkan bingkai. Andra berdiri kaku di depan layar. Rasanya lantai bergeser. Ia meminta salinan rekaman beberapa menit itu, kemudian berjalan keluar dengan langkah berat. Hujan sudah berubah gerimis. Bau tanah basah menyeruak. Andra menatap jalan yang sama, memperkirakan jarak, hitungan lampu merah, belokan kecil. Ia tahu ia akan kembali ke sini, entah untuk menunggu, entah untuk bertanya. Malam kian dalam, tetapi Andra belum ingin pulang. Ia memutar ke alamat yang tertera di surat nikah. Lorongnya sempit, rumah-rumah berdempetan, lampu-lampu kuning menggantung di depan pintu. Dalam hati, ia mengulang-ulang nama itu, nama yang baru saja mengubah hidupnya. Di ujung lorong, ia melihat rumah dengan pagar besi rendah. Nomor rumahnya sama dengan alamat di surat. Ada sandal laki-laki dan sandal perempuan di teras. Di kusen jendela,
Gantungan kain bermotif batik biru sama persis dengan yang terlihat di foto. Andra berdiri jauh, menyandarkan punggung pada tiang listrik, berusaha menambah jarak agar tidak meledak oleh emosinya sendiri. Ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari nomor tak dikenal yang sama, "Maafkan aku." Andra menutup mata. Rasa marah dan rindu bertabrakan di dadanya. Ia mengetik balasan singkat, lalu menghapusnya berulang kali. Pada akhirnya, ia hanya menyimpan pesan itu tanpa jawaban. Malam adalah saksi yang buruk untuk kata-kata. Sebuah pintu tetangga berderit. Seorang bapak parubaya keluar untuk merokok. Andra menyapanya, kemudian berpura-pura tersesat sambil bertanya tentang rumah yang ia tatap. Bapak itu menguap kecil. "Itu rumah Fadli. Baru saja ada perempuan yang bolak-balik beberapa hari ini. Sepertinya istrinya yang baru. Mereka jarang berisik. Paling pagi terdengar suara motor. Andai aku mau kirim sesuatu, apakah selalu ada orang di rumah?" "Seringnya ada. Siang sampai sore. Lampu dalam sering menyala." Andra mengangguk, mengucap terima kasih. Kata perempuan yang bolak-balik menggema panjang di kepalanya. Istrinya yang baru. Kalimat itu seperti paku yang ditancapkan perlahan, disanggah oleh takdir yang memaksa. Ia mundur beberapa langkah, menatap rumah itu dari sudut lain. Dalam keheningan, terdengar samar denting sendok beradu dengan gelas dari dalam. Dunia di balik dinding itu terasa nyata sekaligus asing. Andra memejamkan mata, membayangkan Sinta duduk di kursi kayu, tertawa kecil, membetulkan rambut yang tergerai di pelipis. Imaji itu menusuk. Ia pulang menjelang fajar, dengan tubuh lelah dan pikiran yang lebih lelah. Di rumah, ia membuka laci kerja Sinta. Di situ ia menemukan dompet kecil berisi struk transfer ke sebuah rekening atas nama Fadli. Ada catatan tangan yang ia kenal, biaya sewa, listrik, air. Semua rapi, semua jelas, semua tanpa dirinya. Andra mengurung diri di kamar mandi, menyalakan keran hingga air menutupi suara napasnya yang patah. Setelahnya, ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding yang selama ini jadi saksi percakapan malam mereka. Ia mencoba mengurai logika dari benang kusut. Pagi menjelang, ia memutuskan menyusun rencana. Pertama, ia akan menemui penghulu yang menandatangani surat nikah itu untuk memastikan keabsahannya. Kedua, ia akan menyiapkan diri untuk bertemu Sinta. Bukan untuk menuduh, melainkan untuk mendengar sampai akhir. Ia tahu risikonya. Kebenaran bisa saja tidak memeluknya. Tetapi ia butuh kebenaran itu, tidak peduli seberapa tajam lukanya. Menjelang siang, Andra sudah duduk di kantor urusan agama setempat. Seorang petugas memeriksa nomor akta, menatap layar, lalu mengangguk. "Data sesuai," ucapnya singkat. "Pernikahan tercatat 3 minggu lalu." Kata tercatat itu mengguncang lebih dari yang ia perkirakan. Ini bukan bayangan, bukan permainan, bukan mimpi buruk yang akan berakhir ketika mata terbuka. Ini nyata. Andra berterima kasih dan keluar dengan langkah kaku. Di halaman, suara azan zuhur dari masjid kecil di seberang mengalun, membuat udara sejenak terasa bening. Ia berdiri di bawah pohon, menatap langit yang mulai memudar dari biru ke abu. Ponselnya bergetar sekali lagi. Kali ini, nomor Sinta sendiri. Hanya satu kalimat yang muncul. "Aku di rumah sore ini." Andra menggenggam ponsel begitu erat sampai buku jarinya memutih. Kata itu bergema asing. Rumah siapa? Rumah yang mana? Namun ia tidak membalas. Ia ingin melihat, bukan menebak. Sore menjelang ketika Andra kembali ke lorong sempit itu. Suara anak-anak bermain seperti irama yang menyesatkan. Ia berdiri di sudut yang sama, memandang pagar besi rendah dengan jantung berdetak di telinga. Di teras, sandal perempuan yang sama sudah menghadap keluar, seperti tanda seseorang akan segera melangkah. Pintu berderit dari dalam. Andra menahan napas, menegakkan punggung, dan menatap lempeng ke arah bukaan gelap itu, menunggu wajah yang dikenalnya muncul di ambang. Siluet seorang perempuan muncul perlahan. Jilbabnya tergerai menutupi bahu. Wajahnya menunduk seolah menghindari tatapan dunia. "Sinta!"
Tidak salah lagi. Cahaya lampu dari dalam memantulkan bayangan di kulitnya, membuat Andra merasakan perih yang ia tahan selama ini pecah begitu saja. Namun sebelum Andra sempat bergerak, seorang pria keluar menyusul. Tingginya hampir sama dengan Andra, tubuhnya tegap, dan tangan kanannya menggenggam kunci motor. Mereka berbicara singkat. Lalu pria itu mengunci pintu rumah dan melangkah bersama Sinta menuju jalan besar. Andra mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Malam itu udara terasa dingin menusuk, tapi di dalam tubuhnya justru terasa panas yang membakar. Setiap langkah mereka berdua seperti menorehkan luka baru di dadanya. Mereka berhenti di sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Sinta duduk di kursi kayu, sementara pria itu memesan makanan. Andra berdiri di balik tiang listrik, mengamati setiap gerak tubuhnya. Sinta tertawa pelan saat pria itu berkata sesuatu. Tawa yang dulu selalu ia tunggu sepulang kerja. Andra merasakan dadanya sesak. Ia ingin menghampiri saat itu juga, menuntut penjelasan, memecahkan semua rahasia. Tapi kakinya seperti terpaku. Ia ingin bukti yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Jadi ia tetap diam, menunggu mereka selesai makan. Setelah membayar, mereka berjalan lagi. Kali ini menuju sebuah pusat perbelanjaan yang ramai. Andra terus mengikutinya, bersembunyi di antara kerumunan. Ia melihat mereka masuk ke toko perhiasan. Dari kejauhan, Andra melihat pria itu menyodorkan cincin kepada Sinta. Senyum di wajah Sinta membuat dada Andra seperti diremas. Ketika mereka keluar dari toko, Sinta terlihat memegang kotak kecil. Andra meraih ponsel dan diam-diam memotret momen itu. Foto itu menjadi saksi yang akan ia simpan, entah untuk konfrontasi atau sekadar pengingat bahwa malam ini benar-benar terjadi. Mereka kemudian berjalan menuju parkiran. Andra mendekat sedikit, berusaha menangkap percakapan mereka. "Aku senang kita akhirnya bisa seperti ini lagi." Suara pria itu terdengar jelas di telinga Andra. "Aku juga," jawab Sinta lirih. "Maaf selama ini aku harus sembunyi-sembunyi." Andra memejamkan mata, menahan amarah yang hampir meledak. Motor mereka melaju meninggalkan pusat perbelanjaan, menuju arah yang sama dengan rumah di lorong sempit itu. Andra kembali ke motornya dan mengikuti dari jauh. Ia menahan jarak, hanya mengandalkan lampu belakang mereka sebagai panduan. Namun saat mendekati perempatan, motor mereka berbelok ke arah berbeda, bukan ke rumah. Rasa penasaran mendorong Andra untuk tetap mengikuti. Perjalanan berakhir di sebuah penginapan sederhana di pinggir kota. Andra memarkir motor di seberang jalan, bersembunyi di balik mobil yang terparkir. Ia melihat mereka turun dari motor. Sinta menggandeng tasnya. Pria itu membayar di resepsionis. Lalu keduanya menghilang di balik pintu kamar nomor 12. Andra berdiri mematung. Napasnya tersengal, matanya panas, dan pikirannya berputar kacau. Ia ingin menerobos masuk, tapi kakinya goyah. Ia hanya mampu menatap pintu kamar itu yang tertutup rapat, seolah memutus semua hubungan di antara mereka. Hujan kembali turun, membasahi rambut dan jaketnya. Ia tetap di sana, berdiri di bawah derasnya air, berharap pintu itu terbuka lagi. Namun menit demi menit berlalu, yang terdengar hanya suara rintik hujan dan dengungan lampu jalan. Akhirnya, Andra berbalik, meninggalkan penginapan itu. Ia kembali ke rumahnya dengan tubuh basah kuyup. Namun rasa sakit di dadanya jauh lebih menyiksa daripada dinginnya malam. Di dalam kamar, ia meletakkan ponsel di meja. Foto Sinta bersama pria itu di pusat perbelanjaan terpampang jelas di layar. Andra menatapnya lama, lalu menyimpan foto itu di folder khusus yang ia beri nama, Kebenaran. Ia tahu, besok ia harus menuntut jawaban. Tidak ada lagi ruang untuk diam atau pura-pura tidak tahu. Semua yang ia lihat malam ini sudah cukup untuk mematahkan separuh hatinya. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ada suara kecil yang masih berharap bahwa Sinta punya alasan. Meski alasan itu mungkin tidak akan pernah bisa mengobati luka yang sudah terlanjur menganga. Malam itu, Andra memutuskan satu hal. Besok ia akan mengetuk pintu rumah di lorong sempit itu, dan melihat apakah Sinta masih berani menatap matanya. Besok paginya, Andra berdiri di depan rumah di lorong sempit itu,
menatap pintu besi yang tertutup rapat. Nafasnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena beban yang menumpuk di dadanya sejak malam sebelumnya. Jemarinya mengepal, lalu ia angkat tangan dan mengetuk pintu 3 kali, keras dan mantap. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka sedikit. Sinta muncul di ambang, wajahnya pucat, matanya membesar saat melihat Andra. Sejenak mereka hanya saling menatap. Udara di antara mereka terasa tebal, penuh kata-kata yang ingin keluar namun terjebak di tenggorokan. Andra, suaranya lirih, seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Aku mau masuk, jawab Andra dingin. Sinta menoleh sebentar ke dalam, lalu membuka pintu lebih lebar. Andra melangkah masuk, matanya langsung menyapu seluruh ruangan. Ruang tamu itu sederhana, tapi setiap detailnya seperti pisau. Di meja, ada 2 cangkir kopi, masih mengepulkan uap. Di sofa, terlipat jaket hitam milik pria yang sudah ia ikuti malam tadi. Tak perlu menunggu lama. Dari arah dapur, Fadli muncul. Tatapannya tajam, tetapi bibirnya melengkung membentuk senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Pagi, ucapnya datar, seperti menyambut tamu yang tak diundang. Andra berdiri tegak, menatap lurus ke arahnya. Kita perlu bicara. Bertiga. Mereka duduk di sofa. Sinta menunduk, tangannya saling meremas. Fadli bersandar santai, seolah yakin memegang kendali situasi. Aku menemukan ini di lemari. Andra meletakkan surat nikah di meja, tepat di hadapan mereka. Kalian menikah 3 minggu lalu. Saat itu Sinta masih menjadi istriku. Aku ingin dengar semuanya, dari kalian berdua. Sinta menutup mata, menghela napas panjang. Andra, aku. Fadli memotong, suaranya tegas. Aku dan Sinta sudah lama saling kenal. Bahkan sebelum dia menikah denganmu. Dia istriku. Andra, pernikahan kalian hanya kesalahan yang dia coba perbaiki. Andra menatap Sinta, matanya bergetar menahan emosi. Kesalahan? Semua yang kita lalui, itu kesalahan bagimu. Air mata mengalir di pipi Sinta. Bukan begitu. Aku menikah denganmu karena terpaksa. Andra, waktu itu keluargaku butuh uang untuk membayar hutang. Orang tuaku yang mengatur semua. Tapi setelah bersamamu, aku mulai sayang. Aku mulai percaya kita bisa membangun sesuatu. Hanya saja, Fadli kembali, menagih janji lama. Dan aku tak bisa menolak. Andra mencondongkan tubuh, suaranya meninggi. Tak bisa menolak, atau tak mau menolak. Sinta terdiam. Fadli menyela dengan nada merendahkan. Dia memilih aku, Andra. Kau harus terima. Dia kembali padaku karena aku yang seharusnya bersamanya sejak awal. Andra bangkit, berdiri di depan mereka. Matanya menusuk Fadli. Kalau memang kau yakin dia memilihmu, kenapa kalian harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus membuatnya hidup dalam 2 dunia? Sinta terseduh, menutupi wajah dengan kedua tangan. Aku takut kehilangan semuanya. Aku takut menyakitimu, tapi pada akhirnya aku tetap melakukannya. Andra merasakan tenggorokannya kering. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi yang keluar justru suara serak pelan. Kau sudah menghancurkan aku, Sinta. Bukan hanya dengan kebohonganmu, tapi dengan membuatku percaya bahwa kita benar-benar saling mencintai. Keheningan membungkus ruangan. Fadli akhirnya berdiri, menatap Andra dengan sorot mata penuh tantangan. Kalau kau mau, bawa saja dia. Tapi pastikan kau bisa memberinya apa yang aku berikan. Kalau tidak, dia akan kembali padaku. Andra menoleh pada Sinta. Kalau kau mau ikut aku, kita pergi sekarang. Tapi kalau kau memilih dia, aku akan keluar dari sini dan takkan pernah kembali. Sinta menatap keduanya bergantian. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia berdiri perlahan, melangkah ke arah Andra. Sekilas, Andra melihat harapan di matanya sendiri. Namun langkah Sinta berhenti tepat di tengah ruangan. Ia menunduk, lalu berbalik, menuju Fadli. Andra mematung.
Setiap detik terasa seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Sinta meraih tangan Fadli. Genggamannya erat. "Maaf, Andra," ucapnya nyaris berbisik. Andra menutup matanya sebentar, menarik napas panjang. Lalu ia berjalan menuju pintu, tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara napas Sinta yang tercekat. Tapi ia tak membiarkannya menghentikan langkah. Begitu pintu tertutup di belakangnya, dunia terasa sunyi. Jalan di luar seolah memanjang tanpa ujung. Andra melangkah pergi, tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti naluri untuk menjauh sejauh mungkin dari rumah itu, dan dari kenangan yang baru saja hancur berkeping-keping. Langkahnya terasa berat. Hujan tipis turun, menempel di rambut dan wajahnya, membuat dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setiap tetesnya seakan mengingatkan pada tatapan Sinta yang berpaling darinya, genggaman tangannya pada Fadli, dan kata-kata maaf yang tak mampu mengembalikan apapun. Andra berjalan tanpa henti hingga tiba di taman kota yang sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya temaram di genangan air. Ia duduk di bangku besi yang dingin, memandangi jalanan basah. Dalam benaknya, suara-suara dari pertemuan tadi terus bergema. Kata-kata Sinta, senyum tipis Fadli, semua bercampur menjadi satu. Ia memegang ponsel. Jemarinya hampir mengetik pesan kepada Sinta, tapi ia berhenti. Apa yang harus ia tulis? Mengemis agar Sinta kembali? Atau mengutuknya karena pengkhianatan? Tak ada kata yang cukup untuk menampung kemarahan dan kecewa yang memuncak di dadanya. Tiba-tiba, suara getar ponsel memecah keheningan. Nomor Sinta muncul di layar. Andra menatapnya lama, lalu menjawab dengan napas berat. "Andra." Suara di seberang lirih, nyaris tak terdengar. Aku ingin menjelaskan. Aku tahu semua ini salah, tapi aku tidak tahu harus bagaimana." Andra memejamkan mata, membiarkan dia mengisi sela-sela percakapan. "Kau sudah memilih, Sinta, dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tolong, jangan membenciku." Suara Sinta bergetar. "Aku." "Sinta," potong Andra tajam. "Kau minta aku jangan membencimu, tapi kau tidak memberi satupun alasan untuk tetap mencintaimu." Hening. Lalu terdengar isakan tertahan di ujung sana sebelum sambungan terputus. Andra menggenggam ponsel erat-erat, menunduk hingga dahinya menyentuh lutut. Hatinya terasa kosong, seperti rumah yang lampunya dipadamkan satu persatu. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Andra mulai jarang keluar rumah. Ia berhenti menjawab pesan dari teman-temannya, menolak panggilan keluarga. Di kamarnya, surat nikah milik Sinta dan Fadli tergeletak di atas meja. Ia belum sanggup membuangnya, seolah kertas itu adalah bukti bahwa semua yang terjadi benar-benar nyata. Suatu malam, ketika sedang membereskan lemari, Andra menemukan koper kecil milik Sinta di pojok bawah. Koper itu berat. Saat dibuka, isinya rapi, beberapa baju, perhiasan, dan amplop berisi uang tunai. Di antara tumpukan baju, ada buku catatan berwarna merah muda. Dengan tangan gemetar, Andra membukanya. Di halaman-halaman awal, tertulis rencana Sinta untuk meninggalkan Fadli dulu demi membantu keluarganya melunasi hutang, lalu menikah dengan Andra sesuai permintaan orang tua. Namun di halaman-halaman terakhir, tulisan Sinta berubah ragu. Ada kalimat-kalimat seperti, "Aku takut tak bisa mencintainya seperti aku mencintai Fadli." Dan, "Andra baik, tapi hatiku bukan miliknya." Andra menutup buku itu dengan napas tercekat. Di satu sisi, ia merasa dikhianati. Di sisi lain, ia mulai melihat bahwa Sinta pun hidup dalam tekanan dan kebingungan. Namun luka yang sudah terlanjur dalam tidak bisa disembuhkan hanya dengan memahami alasan. Keesokan harinya, Andra mengemasi beberapa barang ke dalam tas ransel. Ia memutuskan pergi, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memberi jarak yang cukup agar pikirannya jernih. Sebelum berangkat, ia menulis secarik surat singkat dan meletakkannya di meja ruang tamu. "Sinta, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin suatu saat kita akan berbicara lagi, mungkin tidak. Tapi yang aku tahu,
Aku tak bisa melanjutkan hidup dengan bayang-bayang ini di sekelilingku. Aku pergi bukan untuk menghapusmu, tapi untuk menemukan kembali diriku yang hilang. Andra. Hari itu, Andra melangkah keluar dari rumah tanpa menoleh lagi. Jalan di depannya basah oleh sisa hujan. Udara pagi terasa dingin namun segar. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti melepaskan beban sedikit demi sedikit. Sementara di tempat lain, Sinta duduk di ruang tamu rumah yang kini terasa kosong. Ia menemukan surat Andra di atas meja, membacanya dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh satu persatu, tapi ia tahu sudah terlambat untuk menarik semua yang terjadi. Andra terus berjalan, melewati gang, melewati jalan raya, hingga ia menghilang di antara keramaian kota. Dalam hatinya, ia sadar, tidak semua kepulangan membawa kebahagiaan, dan tidak semua kepergian berarti kehilangan. Namun satu hal pasti, hidupnya kini berada di persimpangan yang akan mengubah segalanya. Dan kali ini, ia akan memilih jalannya sendiri, tanpa bayang-bayang Sinta di belakangnya.